تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز الفوز. معاشر الحاضرون رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah. Alhamdulillah, kita tak lupa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dengan harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Oh, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna, tetapi bukan berarti kita egois, mementingkan diri kita sendiri, karena kita adalah manusia makhluk sosial yang selalu memikirkan orang lain, membantu kepentingan orang lain, membantu apa yang dibutuhkan oleh orang lain, agar kita sama-sama bisa bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu bergaul dengan orang yang beragam, artinya dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda, lalu kemudian juga berbeda perbuatannya, berbeda pendidikannya, serta berbeda kemampuan dan faktor-faktor lainnya. Artinya perbedaan ini merupakan kesatuan, bahwa apabila kemudian kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah permusuhan, maka manusia tidak akan ada yang bergaul satu sama lain. Kita sudah lewati masa jahiliyah ketika Rasulullah SAW diutus di dalamnya. Lalu apa yang dibenahi oleh Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa kata Rasulullah bahwa sesungguhnya aku diutus pada zaman ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya ketika Rasulullah diutus di masa jahiliyah, yang pertama dibenahi adalah akhlaknya. Akhlak manusia yang pada saat itu tidak punya kemampuan untuk berpikir cepat. Bagaimana kemudian tingkah laku mereka seperti hewan, seperti binatang yang tanpa perilaku, dan kemudian melakukan apa yang memang diinginkan oleh diri. Artinya nafsu lebih utama daripada pikiran yang sehat. Pembunuhan, perzinahan, bahkan anak yang baru lahir, ketika anak perempuan yang lahir maka dianggap itu nista, dianggap itu celah, maka kemudian dibunuh. Belum sampai umur 1 hari baru lahir langsung dibunuh. Maka oleh karena itu, ya, orang yang paling baik adalah seperti ragi. Bapak tahu ragi? Ragi ini kalau dicampur singkong maka berubah bentuknya menjadi tape.
menjadi tape, maka itu juga nikmat untuk dimakan. Ya, jadi artinya tape walau bagaimanapun juga sebelum digoreng, mentahnya saja enak, apalagi kalau matang. Maka oleh karena itu jadilah kita ragi. Artinya kalau memang kemudian bertemu orang yang keras, kita lemah lembut kepada dirinya. Ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang datang kepada kita ingin bermusuhan kepada kita, jangan kemudian kita musuhi mereka. Kasihani mereka. Bahwa kita tahu bahwa di masa Rasulullah SAW, kalau saja Rasulullah egois, emosi, tidak mau menerima orang-orang yang ada di sekitarnya, maka tidak akan sampai Islam ke negeri kita. Kita tahu bahwa yang dimusuhi atau musuhnya Rasulullah itu bukan orang lain, paman-pamannya sendiri. Artinya apa? Bukan orang lain, paman dan bibinya yang memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak memusuhi, bahkan Rasulullah memberikan hidayah dan petunjuk agar mereka tidak masuk ke dalam jurang neraka. Walaupun pada saat itu yang paling memusuhi itu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, hingga satu ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mensiarkan agama Islam, untuk jelas-jelas gak perlu sembunyi-sembunyi, maka kemudian Rasulullah lari ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang ada di sana, lalu kemudian menyampaikan risalah bahwa aku adalah Rasulullah, diutus oleh Allah menyampaikan risalah kebenaran agar kalian keluar dari kesesatan sehingga sampai menuju keselamatan. Lalu apa kemudian kata Abu Lahab pada saat itu? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, kau kumpulkan kami di sini hanya ingin mendengarkan, hanya akan mendengarkan apa yang kau katakan. Maka kemudian saking marahnya Abu Lahab bersumpah serapah kepada baginda Rasulullah SAW hingga turun ayat yang namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Itulah surah Al-Lahab yang kemudian turun ketika Abu Lahab marah ketika Rasulullah menyampaikan risalah secara jelas-jelas dan secara terang-terangan. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu ketika kita mampu mewarnai, maka itu atas izin Allah. Artinya kalau tadi saya katakan bahwa ragi bisa melunakkan singkong, maka kita pun bisa melunakkan hati yang keras bagaimanapun juga, karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagi atau berbagi satu sama lain dengan orang lain, memberikan kebaikan buat orang lain. Jadi kadang-kadang susah. Kita sih menginginkan orang-orang yang ada di sekitar kita melaksanakan kebaikan, cuma susah. Apalagi diajak kebaikan bersama. Contoh gak jauh-jauh, kita ajak misalnya ada pengajian, ada orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita untuk ikut atau ikut ngaji. Tapi apa jawaban mereka? Ntar dulu, atau lo duluan aja deh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sering kali ditolak ketika kita mengajak mereka untuk kebaikan. Tetapi kalau kita ajak mereka untuk hal-hal yang keinginan kita, ngopi, jalan-jalan dan yang lain, pasti lebih dulu mereka ikut dan mereka semangat untuk melaksanakan itu. Padahal sebenarnya bahwa kebaikan itu datangnya dari diri kita, lalu kemudian disampaikan kepada orang lain agar kita bisa mengajak mereka melakukan apa yang kita lakukan. Maka persoalannya kan beda.
Kadang-kadang kita nggak bisa keras kepada mereka, karena ketika kita ajak mereka dengan keras, maka mereka pasti akan memusuhi kita. Bahkan ketika kita ajak mereka untuk melakukan kebaikan pun, apa yang kemudian mereka lakukan malah justru kita dikucilkan. Nah, hal-hal yang seperti inilah Bapak sekalian rahimakumullah, bahwa orang yang bisa menjadi jalan kebaikan inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bisa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita harus ikhtiar mewujudkannya, karena inilah yang menjadi amal soleh bagi kita. Lalu kemudian bagaimana ikhtiar tersebut? Yaitu dengan semakin giat. Jadi kalau dalam singkatan di sini adalah PDLT. Artinya PDLT itu perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jadi sebelum kita mengajak orang-orang lain untuk berlaku baik, maka introspeksi diri kita sendiri. Maka benar kata Rasulullah SAW, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi, bahwa celaka bagi manusia yang tidak tahu bahwa mereka punya kemampuan diri sendiri. Apalagi kalau mereka yang tidak mau berintrospeksi atau mengevaluasi diri, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi buat kita? Maka kita akan terperosok dan terjerumus jauh ke dalam api neraka. Karena pada hakikatnya setan ada di sekitar kita yang justru membawa kita kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Kalau kita ukuran usia kita, Pak, berapa banyak sih amal soleh yang sudah kita lakukan? Itu bisa sebenarnya kita tahu. Ya, di masa remaja sholatnya kita, ya boro-boro yang namanya sedekah kita, apalagi zakat kita seringkali lewat. Belum lagi puasa, itu bisa kelihatan itu. Lalu ketika kita mulai menikah, baru kita mulai membenahi diri, memperbaiki diri. Apa yang kira-kira kurang, karena jangan sampai nanti anak kita tahu bahwa anak kita jauh lebih jelek daripada bapaknya, maka kita mulai membenahi diri. Lalu ketika di usia kita sudah menjelang 50 tahun ke atas, mulai kita membenahi diri, introspeksi diri. Apa yang kemudian kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita berpikir egoisme, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengajak keluarga kita, anak kita, cucu kita, saudara kita, bahkan mungkin di antara keluarga-keluarga kita yang lain, kita ajak mereka menuju kebaikan, untuk kebaikan kita bersama, menuju lillahi ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Masyarul hadirun rahimakumullah. Mengapa memperbaiki diri itu penting? Karena pada hakikatnya, ya, bahwa dengan perbaikan itu kita mengerti dan paham bahwa sebenarnya kita makhluk Allah yang punya kewajiban dan tugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala seringkali mengatakan kepada kita dan meminta kepada kita untuk selalu dekat. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau ya Muhammad kau ditanya tentang diriku, kata Allah, maka katakan bahwa aku ini adalah dekat. Semakin dekat semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya dan Fakir mengajak buat Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memacu dan memicu hakikat hati kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita semua dan juga buat orang lain, agar kita tahu bahwa kualitas dan kuantitas diri kita itu akan berbeda ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang bisa kita lakukan,
yang terbaik adalah milik Allah. Maka oleh karena itu lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.